Oke teman-teman, balik lagi. Hari ini kita bakal bedah tuntas ya sebuah kerangka kerja yang realistis buat lolos dari tantangan trading $100.000. Tujuannya jelas banget, kita mau dapetin akun itu pakai rencana yang solid, bukan untung-untungan. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Emang bisa ya kita bikin $10.000 cuma dalam 10 hari? Jawabannya, bisa banget. Tapi bukan karena hoki ya. Kita butuh strategi yang presisi, dan itulah yang akan kita bedah sekarang. Anggap aja ini kayak briefing misi. Jadi sebelum kita terjun ke medan perangnya pasar, kita wajib banget tahu tujuannya apa, batasannya di mana, dan aturan mainnya yang udah saklek. Nah, ini jadi fondasi dari setiap klik yang bakal kita lakuin. Ini dia amunisi kita, $100.000. Angka yang serius kan? Ini bukan uang mainan, tapi alat yang presisi banget buat mencapai target. Jadi setiap keputusan yang kita ambil harus punya satu tujuan, lindungi dan kembangin modal ini. Nah, coba deh perhatiin baik-baik slide ini. Inilah aturan main kita yang nggak bisa diganggu-gugat sama sekali. Targetnya $10.000. Tapi lihat deh pagar pengamannya. Kerugian harian maksimal cuma $5.000 dan total kerugian maksimal $10.000. Artinya apa? Ini tuh maksa kita buat jadi super disiplin. Dengan resiko per trade idealnya di angka 1% atau $1.000. Oke, aturannya udah jelas. Sekarang saatnya kita milih strategi buat nyerang. Masuk pasar tanpa rencana itu sama aja kayak bunuh diri. Jadi kita punya 3 mode resiko yang bisa dipilih, tinggal sesuaikan aja sama gaya dan kondisi akun kalian saat ini. Mode pertama, dan ini yang paling saya rekomendasikan, adalah mode normal. Anggap aja ini jalur maraton bukan lari sprint. Tujuannya adalah kemajuan yang stabil dan yang pasti aman. Di mode ini, risiko kita kecil aja, cuma $800 per trade. Secara matematis, kita cuma butuh 5 kali menang buat mencapai target. Nah, ini ngasih kita ruang napas yang lega banget. Kalaupun ada beberapa kali loss di awal, kita nggak bakal panik. Selanjutnya ada mode moderat. Ini cocok buat kalian yang udah mulai dapat feel-nya dan pengen sedikit tancap gas. Risikonya seimbang, hasilnya bisa lebih cepat. Di sini, risikonya kita naikin dikit jadi 1% atau $1.000 per trade. Imbalannya, kita cuma butuh 4 kali menang buat lolos. Tapi ingat ya, ini juga berarti ruang buat bikin kesalahan jadi makin sempit. Dan yang terakhir, mode agresif. High risk, high reward. Tapi ada satu aturan emas yang benar-benar mutlak harus dipatuhi sebelum kalian berani nyentuh mode ini. Nah, ini poin paling krusialnya. Mode agresif itu bukan untuk ngejar kerugian. Anggap aja ini jurus pamungkas yang cuma boleh dikeluarin pas kita udah unggul. Spesifiknya, pas akun udah profit minimal 3%. Tujuannya adalah buat kunci kemenangan dengan cepat, bukan buat gali lubang lebih dalam. Oke, strategi gedenya udah ada. Sekarang kita turun ke taktik di lapangan. Ini adalah playbook kita. 4 jurus inti, 4 setup andalan yang punya probabilitas tinggi. 4 jurus ini, pullback, liquidity sweep, reversal, dan breakout. Ini udah kayak toolkit lengkap buat kalian. Kalau kalian kuasai 4 ini, kalian siap berburu peluang berkualitas di kondisi pasar kayak apapun. Jurus pertama, pullback. Ini jurus paling fundamental. Simpelnya, kita nggak ngelawan arus. Kita justru nungguin ombaknya. Jadi pas tren kuat lagi koreksi dikit, disitulah kita masuk buat ikutan gelombang berikutnya. Kedua, liquidity sweep. Nah, ini jurus yang cerdas. Pasar itu sering banget gerak buat ngejebak trader lain dengan ngambil stop loss mereka. Misi kita, identifikasi jebakan itu, dan masuk pas semua orang lagi kejebak. Kita manfaatin kepanikan mereka. Ketiga, reversal. Ini soal ketajaman dan timing. Kita nggak asal tebak-tebakan puncak atau lembah ya. Kita cari sinyal-sinyal kelelahan di level-level penting, terus masuk tepat pas trennya mau berbalik arah. Jadi kita bisa nangkep pergerakan baru dari akarnya. Dan yang keempat, breakout. Ini adalah jurus buat momen-momen eksplosif. Ketika harga berhasil nembus sebuah batasan dengan kekuatan penuh, kita nggak perlu ragu buat ikutan dalam peluncuran itu. Kita trading di atas gelombang momentum. Strategi udah ada, taktik udah siap. Tapi semua ini bakal percuma tanpa elemen terakhir yang paling menentukan. Disiplin dalam eksekusi. Inilah garis finish yang misahin antara pemenang dan yang gagal. Angka ini adalah jantung dari keseluruhan sistem kita. Rasio risk to reward. Artinya sederhana banget nih, untuk setiap $1 resiko, target profit kita minimal harus $2,5. Nah, inilah mesin matematis yang bikin kita bisa profit dalam jangka panjang. Bahkan kalau kita nggak selalu benar.
Dan disinilah letak kejeniusannya. Dengan rasio 1:2,5, kalian cuma butuh win rate 35% buat jadi profit. Coba bayangin, kalian bisa lebih sering salah daripada benar dan tetap menghasilkan uang. Kuncinya bukan seberapa sering kalian menang, tapi seberapa besar kemenangan kalian dibandingin sama kerugiannya. Nah, biar mesin profit ini tetap jalan, ada aturan emas yang wajib hukumnya buat ditaati. 1. Cuma eksekusi setup kualitas A+. 2. Dilarang keras kali revenge trading. 3. Udah 2 kali loss berturut-turut? Tutup laptop. Selesai untuk hari ini. 4. Fokus aja di satu sesi, misalnya New York, biar kewarasan tetap terjaga. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Kalian bisa aja punya rencana paling jenius di dunia, tapi tanpa disiplin mental buat ngejalaninnya, terutama pas pasar lagi panas-panasnya, rencana itu nggak lebih berharga dari kertas bekas. Jadi, inilah seluruh kerangka kerjanya. Dari aturan main, mode risiko, playbook di lapangan, sampai ke aturan disiplin. Semuanya udah tersaji lengkap di depan kalian. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal rencana. Pertanyaannya buat kalian, apakah disiplin kalian sudah siap?